Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 PAI dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran, yaitu terkait materi menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela, yaitu diantaranya menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik anak-anak, segera kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama dengan harapan semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon Ketua Kelas Bayu memimpin berdoa bersama-sama seperti biasa, membaca doa sebelum belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, agar kita lebih nyaman dalam pembelajaran, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku tulisnya, kemudian dicek kerapiannya, baik itu dasi, kemudian dicek tempat duduknya sudah bersih apa belum, agar kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Baik. Saya absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Nanti ketika saya absen, silahkan untuk mengangkat tangan dan berkata hadir, ya. Baik. Kelas 10 TSM 4. Yang pertama, Bayu Saputra, hadir? Oke. Kemudian Brivian Geva, tidak ada? Kemana sakit Brivian Geva? Ya, semoga Geva segera sembuh. Yoga Aditya. Baik, ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru lagi. Setelah minggu kemarin saya sudah menjelaskan secara umum akhlakul karimah. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlakul karimah atau akhlak terpuji, dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Masih ingat? Oke. Jadi untuk mengawali hari ini, ya, materi kita secara umum itu adalah menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, materi ini itu termasuk pada akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian awal, ya, kalian di rumah seringkali berinteraksi sosial, ya Pak Ndak? Oke. Menurut kamu, kebiasaan di waktu kecil atau sekarang yang menurutmu itu baik atau mencerminkan akhlak mulia itu seperti apa? Kebiasaan di rumah sehari-hari. Angkat tangan, siapa tadi? Apa Mas? Membantu orang tua. Bagus.
Kemudian yang lain, apa? Kebiasaan waktu kecil atau sekarang yang mungkin itu termasuk pada akhlakul karimah. Ayo, dari sini ada yang tahu kebiasaan di rumah selain membantu orang tua, atau kebiasaan kalian di kelas, atau kebiasaan kamu di sekolah. Menurut kalian, apakah penting akhlak mulia itu? Kenapa penting? Dari sini ada yang bisa menjawab kenapa akhlak mulia itu penting? Mungkin Salvero atau yang lain. Kenapa penting? Di sini ada yang bisa menjawab kenapa akhlak mulia itu penting? Karena apa? Ketika kita memiliki akhlak mulia, pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira disenangi apa enggak? Nah, kalau kita memiliki akhlak mulia, pasti disenangi oleh orang lain. Tetapi kalau kita akhlaknya buruk, kira-kira orang lain suka apa enggak? Nah, tidak suka. Baik. Jadi lebih lanjut yang kita pelajari adalah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, materi ini termasuk dalam menghindari akhlakul masmumah atau menghindari akhlak tercela. Selanjutnya saya menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama adalah peserta didik mampu membiasakan diri untuk menghindari akhlakul mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya yang pertama, agar kalian itu bisa terbiasa untuk berakhlakul karimah atau menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan juga menjauhi atau menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat dan menyajikan quote itu kata-kata tentang perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan juga membiasakan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah apa? Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apa sih pentingnya kita ketika mempelajari menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Nah, bisa dilihat di sini anak-anak. Ketika kita menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, maka hidup kita akan bermanfaat. Ya, jadi ketika kita menghindari perilaku yang buruk itu, maka tujuannya adalah agar hidup kita bermanfaat. Kira-kira kamu hidup itu pengen menjadi orang yang bermanfaat apa enggak? Iya, Pak. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian, silahkan HP-nya dikeluarkan. Ya, kemudian silahkan scan barcode ini. Ya, scan barcode ini, kemudian kalian kerjakan soal pretest yang ada di dalam Google Form. Silahkan untuk di scan barcode-nya, kemudian dikerjakan. Yang sudah silahkan untuk dikirim. Sudah? Ya, oke. Sudah dikirim ya? Baik, kalau sudah silahkan diperhatikan di sini lagi.
kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran discovery learning. Ya, discovery learning. Di sini ada 6 suntak atau urutan dalam kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pemberian stimulus, kemudian identifikasi masalah, nanti dilanjutkan dengan data collection atau pengumpulan data, kemudian dilanjutkan pengolahan data, pembuktian atau verifikasi, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi nanti kita belajar dengan model pembelajaran discovery learning ini, ya. Agar lebih memudahkan, nanti akan kita bentuk kelompok, ya. Nanti silahkan saya panggil satu persatu. Yang termasuk kelompok 1 silahkan nanti duduk di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham ya? Oke. Pembagian kelompok ini berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya lalu saya sudah pernah melakukan asesmen kepada kalian dan hasilnya untuk termasuk untuk pembagian kelompok pada pembelajaran hari ini. Mohon yang saya panggil nanti untuk pindah tempat, ya, sesuai dengan urutan kelompok yang saya jelaskan tadi. Bayu Saputra di kelompok 1, kemudian Dadang Purwo di kelompok 1, Fandi Ahmad, mana Fandi Ahmad? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang dilihat di sini lagi. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silahkan kalian amati terlebih dahulu. Mulai dari yang kiri, ya. Ada gambar orang membawa nampan makanan yang banyak. Kemudian ada orang yang berbelanja, itu tas belanjaannya banyak. Ada yang ketiga, kira-kira ini gambar apa ini? Orang yang bagaimana ini? Nah, menghambur-hamburkan. Nah, kemudian ada yang keempat ini, ada cewek cantik ini. Apa? Nah, berdandan menor. Ya toh? Jadi dandanannya kelewatan. Kemudian apa ini? Orang yang menghambur-hamburkan. Ini semuanya kira-kira termasuk dalam perilaku apa? Ria ada. Ya, berfoya. Foya ada. Bagaimana tanggapan kalian? Setujukah kalian dengan sifat-sifat seperti ini? Kira-kira kalian tahu enggak bagaimana cara menghindarinya? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itu gambar-gambar tentang contoh-contoh akhlakul mazmumah, ya, termasuk foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya bagi kelompok, ada 4 kelompok. Silahkan, ini saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silahkan, ini nanti untuk dipelajari, kemudian dijawab di sini, ya, didiskusikan bersama dengan teman-temannya satu kelompok. Paham ya? Nah, semua anggota kelompok harus berperan aktif dalam kelompok, karena nanti saya juga akan keliling untuk memberikan penilaian
observasi terkait sikap dan juga bagaimana cara kalian berdiskusi. Bisa dipahami? Oke. Ini untuk kelompok 1. Silakan nanti dikerjakan di sini. Ini kelompok 2. Bisa diperhatikan bahwa kelompok 1 nanti lebih pada mencari materi tentang israf dan tafsir. Ya, itu termasuk dalam foya-foya. Kemudian kelompok yang kedua mencari terkait riya dan sum'ah. Kelompok ketiga mencari terkait perilaku takabur, dan kelompok yang keempat menghindari perilaku hasad. Silahkan mulai untuk didiskusikan ya. Waktu mungkin 20 menit atau 30 menit, nanti kita lihat. Kemudian setelah itu silahkan nanti saya berikan kesempatan untuk presentasi di depan. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, silahkan mulai berdiskusi. Kalian boleh mencari materi pada sumber belajar yang saya sebutkan ini. Kalau misalkan kalian karakter belajarnya visual, kalian bisa mencari pada internet. Ya, ada buku siswa di situ terkait modul pembelajaran dan sebagainya. Kalau misalkan kamu lebih audio visual, kamu bisa mencari pada YouTube. Ya, lihat YouTube. Ini ada link di YouTube pembelajaran terkait perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dan sebagainya. Silahkan kalian bebas mencari sumber belajar yang mana saja yang kalian sukai, kemudian kalian tuliskan pada lembar kerja yang sudah saya siapkan. Silahkan lupa untuk membubuhkan nama anggota kelompoknya masing-masing. Di situ ya ditulis. Kelompok 4 ya ditulis. Kemudian silahkan dibagi siapa yang mencari materi agar nanti lebih cepat. Kelompok 2 silahkan dicari. Silahkan semuanya harus berperan aktif dalam diskusi. Silahkan diskusi. Jika nanti ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Kelompok 1 ada masalah. Jadi silahkan nanti dicari terkait apa tadi tugasnya. Mencari materi terkait berfoya-foya. Dalam berfoya-foya ada israf dan tafsir. Nanti silahkan untuk dicari materinya, kemudian jawabannya ditulis pada LKPD itu ya. Silakan. Untuk kelompok 2 ada masalah? Tidak? Nah, silakan nanti dicari. Tadi apa tugasnya? Nah, menghindari sifat riya dan sum. Silakan dicari. Nanti jawabannya ditulis di LKPD ini. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita lanjutkan untuk presentasi. Siap? Ya. Agar tidak ngantuk, semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Oke. Ayo kelompok 4 berdiri. Kita senam-senam dulu untuk melemaskan otot dan biar tidak tegang dan biar relax atau enjoy untuk pembelajaran siang hari. Oke. Anak-anak, kamu pernah melihat sepak bola? Nah, di dalam sepak bola biasanya supporter itu kalau ada teriakan Indonesia, tepuk tangannya bagaimana? Nah, diulang lagi. Indonesia.
itu nanti kita tambahkan ya. Jadi kalau nanti saya teriak angka 1, berarti kamu tepuk seperti itu, kemudian kamu bilang yes dengan jempol 2 diangkat. Paham? Oke. Kita coba. 1. Loh, ayo tepuk ya. 1. Yes. Oke. Saya lihat kelompok 3 yang kurang kompak. Jadi kelompok 3 nanti maju terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kelompok 3, silakan duduk. Kelompok 3 untuk maju ke depan dan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maimunah Nirvana Clara Cipta. Salviro Revansa Putra, Muhammad Hafid Arfa Ibnu Sina, Nandali Uwait Asadullah, Rosa Warian Akbar. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang cara menghindari sikap takabur. Cara menghindari sifat takabur. Ayo diperhatikan anak-anak yang lain. 1. Menyadari bahwa segala kelebihan yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Belajar rendah hati, tawadu. 3. Meningkatkan rasa syukur dan mengingat kematian. Kesimpulan, sifat sombong membuat seseorang menolak kebenaran dan nasihat dari orang lain. Karena merasa paling benar, hal ini menghalangi dirinya untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Silahkan yang ingin bertanya angkat tangan, kemudian menanyakan terkait sifat takabur. Angkat tangan terlebih dahulu, kemudian nanti 2 pertanyaan ditanggung, didiskusikan terlebih dahulu, kemudian dijawab. Itu ya. Oke. Ayo, mungkin dari kelompok 4 ada pertanyaan? Atau kelompok 1, kelompok 2, angkat tangan. Siap? Berdiri, Mas. Takabur. Perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Ivan Cahyo dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan soal tentang takabur. Mengapa takabur dianggap sebagai sifat yang paling membahayakan dan bisa menghalangi seseorang masuk surga, padahal mungkin ada dosa lain yang terlihat lebih merusak secara fisik seperti membunuh atau mencuri. Oke. Silakan ditanggung terlebih dahulu pertanyaannya, yaitu mengapa takabur itu dianggap sebagai dosa apa tadi? Sebagai dosa yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Nah, dosa yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Itu pertanyaan yang pertama. Silakan nanti untuk didiskusikan. Jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Takabur adalah dosa yang sangat membahayakan karena ia menyerang inti dari akidah dan keimanan. Dosa-dosa seperti membunuh atau mencuri adalah dosa perbuatan yang bisa disesali dan diampuni jika pelakunya bertaubat dengan tulus. Sebaliknya, takabur adalah dosa hati yang bersifat fundamental. Sifat ini membuat seseorang menolak kebenaran dan merasa lebih tinggi dari penciptanya, yaitu Allah. Karena itu, kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan iblis saat menolak sujud kepada Adam, yang berujung pada pengusirannya dari surga. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Jadi, walaupun takabur itu dosa kecil, tetapi bisa mengakibatkan manusia itu sulit untuk masuk surga. Karena apa? Karena ada rasa sombong, ada kesombongan. Ya, kalau orang sombong, maka dia itu sudah merasa dirinya itu paling baik. Kalau sudah merasa seperti itu, maka dia itu menganggap bahwa yang menjadikan dia itu
masuk surga itu adalah dirinya sendiri, itu salah. Ya, termasuk bagaimana dulu ada sejarah ketika iblis diusir dari apa? Neraka. Dari surga. Nah, tuh. Paham ya? Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Kemudian dilanjutkan dari kelompok 1 untuk presentasi di depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaron Rofi'i dari kelompok 1. Saya Dadang Purwawiyandoko dari kelompok 1. Saya Bayu Saputra dari kelompok 1. Saya Pandi Ahmad dari kelompok 1. Saya Vicky Albiansa dari kelompok 1. Silakan dibaca hasil diskusinya. Foya-foya atau tafsir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak Konsumtif bermanfaat. yang tidak sehat, di mana nilai seseorang diukur dari kepemilikan materi, bukan dari kontribusinya. Itu jawaban dari kelompok 1 terkait 2 pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 3. Bagaimana? Sudah cukup? Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Jadi tadi sudah dikasih 2 pertanyaan dan pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, foya-foya itu biasanya itu dianggap sebagai masalah pribadi. Tetapi kenapa kok bisa meluas kepada masalah pada sosial masyarakat? Jadi kalau ada orang yang berfoya-foya itu biasanya ada kesenjangan sosial di situ. Ya, dia secara individu mungkin menghambur-hamburkan uang, tetapi di dalam praktek yang lain masih banyak orang yang kesusahan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan ada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Kelompok 1 bisa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ivan Nurjaya dari kelompok 2. Saya Vino Arya Galienda dari kelompok 2. Kita ingin menjelaskan beberapa tentang pengertian, contoh, dampak negatif, dan cara menghindari riya dan sum'ah. Pengertiannya, riya adalah melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji orang lain. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itu tadi adalah hasil diskusi dari kalian pada siang hari ini. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa saja hasil dari diskusi kita hari ini? Yang pertama, dari kelompok 1 terkait apa tadi? Berfoya-foya antara israf dan takjir. Apa kesimpulannya? Silakan diulangi lagi. Untuk kesimpulan dari foya-foya dan israf, perilaku boros seringkali muncul dari ketidakmampuan untuk bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Dengan foya-foya, seseorang cenderung tidak menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi dengan foya-foya, maka seseorang tersebut tidak menghargai rezeki yang diberikan oleh Allah. Berarti foya-foya membuat apa? Membuat manusia menjadi lupa akan kehidupan akhirat. Baik anak-anak, jadi ada 4 yang bisa kita simpulkan hari ini. Yang pertama tadi terkait foya-foya, membuat manusia lupa akan kehidupan akhirat. Yang kedua adalah niat itu penting dalam bertindak. Ya, ketika kamu melakukan apa saja itu harus dilandasi dengan niat yang baik. Kemudian yang ketiga, takabur menghalangi orang untuk berkembang karena sudah merasa dirinya itu paling
baik, paling kuat. Nah, jadi tidak perlu berkembang lagi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, sifat hasad itu dapat merusak persaudaraan. Karena apa? Karena ingin memiliki atau ingin menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Tuh. Baik, sebelum pelajaran ini kita akhiri, silakan kalian untuk mengerjakan post test, ya, mengerjakan post test. Silakan untuk di scan lagi barcode-nya, kemudian langsung dikerjakan. Saya ingin tahu apakah pelajaran hari ini bisa berhasil, ya. Bagaimana pengetahuan kalian sebelum belajar tadi dan sekarang setelah belajar, sesudah belajar. Yang sudah silahkan untuk langsung dikirim. Kemudian yang sudah siapkan satu lembar kertas, ya, disiapkan satu lembar kertas. Atau mungkin tidak usah disobek, langsung ditulis di buku tulisnya masing-masing, ya. Untuk menjawab pertanyaan refleksi dari saya, hasil belajar kita hari ini. Baik, yang pertama, kamu ceritakan apa peristiwa hari ini yang kita lakukan. Kita belajar tentang apa? Silakan langsung ditulis di situ. Kamu mengalami pembelajaran apa hari ini dengan saya? Diceritakan, tulis peristiwa yang hari ini kamu alami. Langsung dijawab. Yang terakhir, perubahan apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Perubahan apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Baik, anak-anak, nanti kalau sudah silakan dikumpulkan kepada saya. Gitu ya. Oke. Hari ini masih ada waktu 5 menit. Ada sedikit penutup dari saya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi ini dengan membuat sebuah proyek, yaitu membuat poster yang mana di dalamnya nanti berisi quote atau kata-kata terkait menghindari perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Paham ya? Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi dengan membuat poster terkait quote menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Nah, itu. Jadi harapan saya setelah kamu mempelajari perilaku menghindari akhlakul mazmumah, kamu nanti di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan nanti bersosial dengan teman-temanmu semuanya, kamu akan menerapkan perilaku ini agar hidupmu menjadi bermanfaat. Baik, kalau sudah kita akhiri dengan berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum saya keluar dari kelas, mohon
jika ada sampah, ya, potongan kertas dan sebagainya, tadi setelah kita berdiskusi dan sebagainya, mohon untuk dirapikan dan ditata lagi kebersihan kelasnya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.